Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik segenap jamaah Masjid Istiqamah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengikuti kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Nidhar Sa'ad Jabal LC, Magister Pendidikan. Alhamdulillah beliau dapat hadir di tengah-tengah kita, yang insyaallah akan mengangkat tema jangan belok kanan kiri. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti jamaah dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz ataupun melalui WhatsApp di nomor 0852 1699 0052. Baik Ustadz, segera kita mulai kajian ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya posisi duduknya saya ubah karena saya pengen tahu dan apa bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pengen tahu ibunya, ibu-ibu gadis 80 apa gadis masa kini. Sebetulnya bukan itu. Kalau nggak begini, nanti ibunya berada di planet lain, ngomong sendiri nanti. Ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan buat kita semuanya. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'alimna warzuqna amalan salihah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui, dan jadikan ilmu yang kita ketahui bermanfaat buat kita semuanya, dan karuniakanlah kepada kita amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahasan kita di pagi hari ini sebetulnya bahasan yang panjang, tetapi ini bahasan berkaitan dengan masalah atau berkaitan dengan prinsip keislaman kita. Berkaitan dengan prinsip keislaman kita. Ada sebuah hadis yang patut untuk kita renungi bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Allah berfirman, ini kategorinya hadis qudsi. Yaqulullahu li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Jadi penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Allah berfirman kepada mereka, Ya ibna Adam, kaifa wajadta marja'aka? Wahai anak Adam,
bagaimana kamu mendapati tempatmu ini? Lalu mereka mengatakan, syarru madja'in, ini tempat yang paling buruk. Ya, karena itu adalah azab neraka. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada mereka, lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, andai engkau memiliki semua kekayaan dunia, apakah semua kekayaan dunia kamu itu mau kamu korbankan untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka? Mereka menjawab, iya, saya akan korbankan semua yang ada di dunia ini yang aku miliki untuk keselamatanku di akhirat ini, biar aku tidak diazab di neraka. Sebetulnya ungkapan ini sama dengan ungkapan Abu Lahab ketika turun firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa artinya? Sungguh celaka, binasa Abu Lahab, dan dia pasti binasa dan celaka. Lalu Abu Lahab mengatakan kepada keluarga besarnya dan kepada semua orang, lau kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan lakuntu muftadiyan bimali wa ahli. Andai yang diucapkan oleh ponakanku ini benar, nah Abu Lahab paman ya. Andai yang diucapkan oleh ponakanku ini benar, saya akan bayar azab neraka itu dengan semua kekayaan saya. Bahkan anak-anakku pun aku akan korbankan. Tenang saja, saya pasti selamat kok. Saya akan bayar semuanya. Lalu Allah turunkan ayat setelahnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Hartanya dia dan apa yang dia miliki, yaitu keturunan, anak, tidak akan bisa memberikan manfaat buat dia, karena dia pun tetap akan masuk neraka. Lalu kelanjutan hadis Anas ibnu Malik tadi, Allah berfirman kepada orang-orang yang seperti ini, kadzabt, kamu bohong. Andai pun kamu dikasih kesempatan, kamu tidak akan mau berkorban. Qad aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi Adam. Dulu saya menginginkan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih sederhana, lebih ringan, lebih mudah daripada kamu harus berkorban dengan semua kekayaan. Saya cuma pengen hal yang sederhana, yang kecil dari kamu. Yang kecil ini aja kamu gak mau, apalagi kamu mau mengorbankan seluruh hartamu. Tambah gak mungkin. Apa itu yang diinginkan oleh Allah? Allah tusyrik bi syai'an wala udkhilakan nar. Yang saya inginkan dari kamu sederhana, jangan kamu berbuat syirik, pasti saya masukkan kamu ke surga, dan saya tidak akan masukkan kamu ke neraka. Jangan berbuat syirik, saya tidak masukkan kamu ke neraka. Fa'abaita illa syirk, tapi kamu justru memilih kemusyrikan. Fayu'maru bihi ilan nar, akhirnya orang-orang yang seperti ini pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Beginilah fenomena yang terjadi, para jamaah sekalian. Manusia di era sekarang
harapan tinggi, keinginan banyak, semua ingin menjadi hidup yang bahagia. Tetapi mereka tak tahu bagaimana cara menempuh hidup itu. Mereka lebih memilih hawa nafsu, menekankan keinginan pribadi, mengutamakan keinginan pribadi daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kematian tiba, penyesalan pun ada, tapi apalah artinya? Nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin kembali menjadi nasi lagi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kebenaran itu satu. Nggak mungkin kebenaran itu banyak. Ya. Pemain bola itu pasti memperebutkan berapa bola? Satu bola, Pak. Nggak ada pemain bola terus masing-masing dikasih bola, kan tidak ada. Nggak seru lah. Begitulah perlombaan itu, pemenangnya pasti satu. Nggak mungkin lomba lari maraton diikuti oleh 10.000 peserta terus semuanya menang, itu nggak ada ceritanya. Tapi kalau semua mendapatkan goodie bag, iya, semua dapat goodie bag. Apa goodie bagnya? Kaos, souvenir, air minum. Udah, semua dapat goodie bag. Begitulah manusia, kita hidup ini, semua kita ini dapat goodie bag dari Allah. Apa goodie bagnya? Tubuh sehat, dikasih kaos, artinya apa? Dikasih dunia. Kita dikasih dunia sama Allah. Terus kasih minum, ya kita dikasih makan, kasih minum, dikasih. Iblis yang diusir oleh Allah dari surga pun dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidup. Dibiarkan hidup, dikasih sama Allah goodie bag semua. Bahkan dia minta nggak mati-mati, matinya nanti aja di hari kiamat. Jadi iblis yang goda Nabi Adam itu hidup sampai sekarang. Dikasih sama Allah, goodie bagnya didobelin, kaosnya nggak dikasih satu, kasih 10 sama Allah. Dikasih semua. Abu Lahab dibikin ganteng, dibikin kaya, dibikin hebat, dibikin sukses, dikasih semua sama Allah. Tapi apakah semua mereka itu pemenang? Tidak. Yang dikasih sama Allah itu hanya goodie bag aja kok. Kenapa kita merasa menang hanya sekedar dikasih goodie bag? Saya ingat anak saya nonton film Upin Ipin. Siapa itu temannya Upin Ipin, ngerasa menang lomba lari maraton dengan dikasih apa? Apalah kecil. Wah, menang, dikira teman-temannya dia juara 1. Semuanya latihan keras. Nggak taunya itu hanya sekedar goodie bag aja. Begitulah kehidupan kita ini. Kita ini dikasih goodie bag, Pak, Bu. Terus kita merasa menang, kayak film Upin Ipin itu. Menang. Akhirnya Upin Ipinnya minta latihan lali sama kakaknya. Ingat saya filmnya. Ini goodie bag ini. Ya. Semua pemain bola juga dikasih kaos sama sepatu bola yang terkadang sepatu bolanya lebih mahal daripada rumah Anda, rumah kita di sini.
Tapi semua itu hanya apa? Goodie bag. Hadiah yang mana, yang sebenarnya mana? Bola itu cuma 1 biji itu. Jadi pemenangnya ternyata cuma 1 dari 10.000 peserta lomba lari maraton. Yang menang 1. Ini sekedar perumpamaan, Bu, Pak, bahwa kebenaran itu apa? 1. Kebenaran itu 1. Nggak mungkin semua orang menang bener semuanya. Nggak ada, Pak, Bu. Nggak ada semua orang bener semua. Nggak. Udahlah, nggak usah disalah-salahin. Nggak ada semua bener, nggak ada semua bener, nggak ada. Kalau semua bener nggak ada sekolahan. Nggak ada sekolahan kalau semua benar. Ya, karena semuanya nggak benar, adalah sekolah, training, workshop, pelatihan, pemenang dalam lomba. Ada yang kalah, bahkan ada yang didiskualifikasi dari awal. Apa maksud dari bahasan ini? Inilah prinsip dasar yang harus kita fahami, bahwa al-haqqu wahid, kebenaran itu cuman 1. Ya. Kita ini, Pak, Bu, di era di mana semua mengaku soto sayalah yang paling hebat. Orang Betawi bilang soto Betawi yang paling enak. Terus orang Sunda ngerasa nggak punya soto, akhirnya membanggakan apanya, Pak? Yang lainnya. Ya. Orang Pekalongan ngerasa ya soto Pekalongan yang enak. Minggir lagi Semarang, Jawa Timur berantem sendiri antara Surabaya sama Madura sama Lamongan. Terus yang bener sotonya siapa? Coba, Bu, yang benar ini sotonya siapa sebetulnya? Ayo. Rujak, ya, Jawa Timur bilang yang enak rujak cingur. Jakarta bilang makanan kok bau. Ya, enak ini. Berantem, Pak. Hanya memperebutkan apa? Totoro soto. Belok sedikit ke Sumatera. Ya, yang istimewa adalah apa? Apa namanya? Kayak soto yang terbuat dari durian yang dibusukin itu apa namanya? Tempoyak. Mereka bilang ini tempoyak makanan istimewa. Kata orang Jawa, gila lo, durian busuk dimakan. Ya kan? Minggir lagi ke Boyolali, ada lagi di situ tempe busuk dibuat sayuran. Ya sudahlah, Pak. Kalau dunia ini seperti makanan, agama ini seperti makanan, ya begini akhirnya. Ya ini makanya saya kasih judul Islam ini nggak boleh kita belok kanan belok kiri. Tidak ada istilahnya ambil baiknya, buang buruknya. Nggak ada. Nggak ada. Orang soto ya soto saya. Masa soto saya dicampur sama soto kamu? Ambil baiknya sono, ambil baiknya sini. Ya rasanya apaan? Ya rusak lah. Diare akhirnya. Sakit perut semuanya. Ya rusak, Bu.
Jadi kebenaran ini hanya perumpamaan saja. Jadi kebenaran itu satu, tunggal. Ini baru logika yang saya sampaikan. Ini prinsip Islam, ya, bukan bahasan saya ini bahasan yang panas, tidak. Ini kebenaran. Ini loh Islam. Ayat yang setiap sholat kita baca. Pasti kita baca kalau sholat. Kalau nggak kita baca ya nggak sah sholatnya. Doa yang paling mulia apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling mulia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di tafsirnya, ini adalah doa yang paling mulia yang dipanjatkan seorang muslim. Apa itu? Dia meminta berdoa kepada Allah di saat yang mulia, di posisi yang mulia. Berdoa kepada Allah di saat apa? Sholat. Dalam kondisi sholat, dalam kondisi ibadah yang mulia, di saat dia munajat sama Allah, di situ dia berdoa juga. Ihdinas siratal mustaqim. Kasih hidayah kami ya Allah. Apa bentuk hidayahnya? Jalan yang lurus. Sirat itu jalan. Ada berapa jalanannya? Di sini disebutkan satu. Sirat itu satu jalan. Berarti jalanannya lurus. Jalan lurus itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya yang wafat tahun 310 Hijriah, kitab tafsir yang pertama kali dibukukan dalam sejarah. Beliau bilang apa? La wijaja fi. Itu jalan yang lurus, nggak belok-belok. Ya. Jangan belok-belok. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, mana yang lebih nyampe tujuan dengan cepat, jalan lurus atau jalan belok-belok? Lurus. Jalan lurus itu cepat nyampe tujuan. Satu. Jalan lurus itu gampang, mudah. Dek nggak usah mikir. Nggak butuh GPS, nggak butuh ini, nggak butuh, lurus. Tapi godaannya berat. Apa itu? Ngantuk jamaah. Kok ngantuk? Dicoba jalanan Jakarta ke Jawa Timur, lurus, ya kan? Dari apa Merak kalau dibuka ya, Merak Jambi saya sudah coba, sudah semua coba, tapi masih mana? Masih Palembang. Itu lurus aja jalanannya. Sepi kanan kiri dan jalanannya sepinya luar biasa. Cepat nyampe, mudah, tapi godaannya berat. Apa godaannya? Ngantuk. Dahsyat itu. Ya, ini kata Ibnu Qayyim, kenapa Allah sebut Islam ini jalan yang lurus? Karena memang Islam ini menjadikan kita mudah sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Surga. Jalan lurus itu cepat ke surga. Gampang ke surga. Cepat ke surga, dan yang kedua gampang. Dan jalanannya cuma satu. Allah sebutkan di surat, ini surat apa ini? Saya tulis ayatnya. Surat kayaknya Ali Imran ini.
ayat 153. Saya cek dulu. Maaf, Al-An'am 153. Di Al-An'am 153, coba lihat jalanan Islam ini satu, cepat dan apa? Mudah. Di Al-An'am 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Luar biasa. Sesungguhnya ini apa? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wahyu. Sirati, wahyu ini adalah jalanku. Ku ini siapa? Allah dan Rasulnya. Allah yang berfirman, Rasulullah SAW yang baca, kita yang baca juga. Jalanku, jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, mustaqiman, lurus. Ini lurus, udah lempeng. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus ini. Jalanku satu. Kemudian Allah bilang, wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti kalian tersesat dari jalan ini. Berarti Islam itu ada berapa? Satu. Kebenaran itu ada berapa? Satu. Nggak mungkin semua benar, itu nggak mungkin. Nggak ada cerita semua benar, Pak. Nggak ada, Bu, semua benar, Bu. Yang benar itu mesti satu. Siapa itu? Jalanku, Allah dan Rasulnya. Itu yang paling benar. Dzalikum wassakum bihi, inilah yang Allah perintahkan kepada kalian. Ini yang Allah perintahkan kepada kalian. Islam satu, ini tok, yang lain tidak ada. Dilanjutkan di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa profilnya? Ya sahabat. Siapa yang dikasih nikmat? Kita. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, siapa? Kita. Pede amat. Sahabatlah. Jadi Islam ini kebenaran yang satu, yaitu Allah dan Rasulnya. Siapa contohnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang yang telah diberikan nikmat, sahabat. Maknanya orang yang mengikuti Islam seperti ini berarti dialah mun'am alaihim, berarti dialah yang dapat nikmat. Karena an'amta, berarti dia dapat nikmat. Tapi kalau Islamnya belok sana belok sini, berarti nggak dapat nikmat dia. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Hakim. Abdullah bin Mas'ud bercerita, khatta Rasulullah SAW khattan biyadih. Pernah Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya di pasir, bikin garis dengan tangannya, garis lurus. Hadza sabilullahi mustaqiman. Garis lurus ini ibaratnya Islam yang lurus. Ini loh Islam kayak garis begini, lurus. Wa khatta an yaminihi wa shimalih. Kemudian beliau membuat garis kanan kiri kayak
kayak tulang ikan, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, hadis subul laisa minha sabilun illa alai syaitanun yad'u ilai. Jalan kanan kiri ini adalah jalan-jalan setan. Tidak ada satu jalan pun kanan kiri ini pasti ada setan di situ. Tajam bahasanya, sudah. Pasti ada setan di situ. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am tadi itu. Jadi Islam ini adalah satu. Lebih tajam lagi hadis Nawas bin Sam'an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini zaman yang belum terpikir ada jalanan, Rasulullah SAW sudah tergambar di benak beliau jalan tol. Belum ada aspal dan jalanan, di benak Rasulullah SAW sudah ada yang namanya jalan tol. Itu di benaknya beliau ada. Dan saya bacakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah membuat perumpamaan, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus, perumpamaannya jalan lurus, jalan tol. Wa an janbatai sirati suran. Di samping jalan yang lurus ini pagar. Jadi kayak apa? Kayak jalan tol kan? Subhanallah ya. Di samping jalan yang lurus ini kanan kirinya pagar. Fiha abwabun mufattahah. Di pagar kanan kiri itu ada pintu-pintu. Ya bener kan? Ada pintu-pintunya. Wa alal abwabi suturun murkhah, kata Rasulullah SAW. Di pintu-pintu itu ada tirai-tirai yang menutupi pintu itu. Jadi pintunya ditutupi tirai. Wa ala babi sirati da'in yaqul. Di depan jalan yang lurus gerbang tol. Di depan jalan yang lurus itu ada orang yang manggil-manggil. Sini, lewat sini, diatur. Ada yang manggil-manggil di depan jalan. Mereka mengatakan, ayyuhan nas, udkhulus siratal mustaqima jami'an. Wahai manusia, kalian masuk ke jalan yang lurus ini semuanya. Masuk sini. Wala tatafarraju, dan jangan kamu lewat jalan yang sebelah sana, jangan. Jalan yang sana, jalan sana, jangan dilewati. Kamu masuk sini aja. Wada'in yad'u min jawfis sirat. Di dalam jalanan yang lurus juga ada patroli yang kontrol, biar mereka tidak melanggar di tengah-tengah jalan. Fa'idha aradal insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab. Kalau ada orang masuk ke jalanan itu lalu penasaran dengan pintu-pintu yang di samping-sampingnya, dia berhenti. Ini pintu apaan sih? Berhenti kepo atau ngerasa capek, mau berhenti di situ. Patroli yang di jalanan bilang, la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu binasa. Jangan. Apa maksudnya? Ini perumpamaan. Rasulullah SAW mengatakan, fasiratu, yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini Islam. Yang dimaksud dengan pagar kanan kiri itu adalah larangan-larangan Allah. Oh, ini diharamkan, ini diharamkan. Ini adalah larangan. Jalan yang lurus ini perintah, kita disuruh melewati perintah.
Ini perintah-perintah Allah, jalanin semua perintah Allah. Berhenti pengen tahu, karena larangan itu indah. Larangan itu indah. Dia mau berhenti ngelihat larangan, ditegur oleh sang patroli. Siapa patrolinya? Ustadz, dai. Bu jangan, Pak jangan, haram, binasa kamu. Ustadz, usaha saya butuh modal. Ini saya ditawari modal hanya sekedar untuk pemicu aja, untuk awal aja, biar usaha saya bisa gerak dan maju. So kalau begini terus-terusan, saya terus jualan gorengan akhirnya, nggak maju-maju usaha saya. Ini dikasih modal untuk dongkrak aja, berikutnya saya sudah nggak mau minjam lagi. Oh ya, bunganya ringan Ustaz. Menarik nggak ajakan pintu-pintu yang untuk belok kanan kiri tadi? Menarik? Menarik, sangat menarik. Bunganya ringan kok, tenang aja. Ringan, tenang aja. Nanya sama Ustadz, Ustadznya jawab, Pak Bu, jangan nyungsep ke neraka. Jangan. Enak tapi habis itu kena penyakit kanker kronis kamu. Jangan. Bu, Pak, ini ada lagi promo nih Bu. Apa promonya? Promo Bu, ini kartu kredit tanpa ini cukup saya butuh nama ibu, nomor telepon, KTP, kartu kredit langsung menjadi milik Anda. Ya namanya Aladin kan gampang keluarnya. Aladin itu diapain? Digosok-gosok, ya Pak ya, digosok-gosok terus gampang keluar setan. Muncullah dalam iklan, Anda minta apa, saya kabulkan. Dikabulin, tapi yang ngabulin siapa? Setan. Indah tidak? Ustadz bilang, jangan Bu, haram. Jangan, haram. Ustadz, saya sakit, udah ke dokter sana sini, ya belum ada perkembangan yang berarti. Katanya di daerah sono itu ada pengobatan alternatif. Dalam hitungan hari itu bisa langsung sembuh Ustaz. Menarik tidak? Menarik. Bayarnya berapa? Seikhlasnya. Wah, tambah menarik lagi. Sembuh kok gitu. Sembuh. Menarik. Tapi kalau nanya Ustaz, jangan. Kenapa? Dukun. Jangan. Pagar kanan kiri itu isinya apa? Larangan. Makanya Rasulullah digambarkan apa? Ditutup dengan tirai yang warna-warni dan menarik. Pameran, ini ada pameran mobil kan? Sebetulnya itu bukan pameran mobil. Pameran apa? Pameran apa? Ngerti yang laki, yang perempuan tak ngerti. Pameran apa Pak? Pameran itu. Yang ngerti Bapak umur 60-an tahun. Pak, mohon maaf Pak. Pameran cewek. Ya. IO-nya yang ngadain ketemu sama saya. IO-nya Pak. Saya bilang, kalian ngadain apa? Pameran apa? Ketawa dia geli karena ketemunya di masjid. Jawabannya apa Bu? Pameran cewek cantik Ustaz.
Kenapa? Ya iya, biar laki-lakinya datang. Menarik kan? Menarik. Inilah Bu, makanya Rasulullah SAW bilang apa? Islam itu jalan lurus, sebelahnya itu pagar, dan pagarnya itu ada pintu-pintunya ditutup sama tirai. Tirainya warna-warni, keren, semua keren. Anda mencoba untuk berhenti di situ, ditegur sama Ustadz, jangan, itu haram. Inilah perumpamaan, inilah jalan lurus, inilah kata Rasulullah SAW, inilah Quran, inilah petunjuk Nabi. Patroli yang di jalanan di depan itu, itulah ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita Quran dan hadis Rasulullah SAW yang benar. Fattabi'uh, kalian ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Ibnu Katsir mengatakan sabiluhu li'annal haqqa wahid. Inilah Islam jalannya. Kenapa? Li'annal haqqa wahid, karena kebenaran itu cuman satu. Ini omongan Ibnu Katsir. Kebenaran itu satu. Walihada jama'a litafarruqiha wa tasya'ubiha. Adapun selain Islam disebut wala tatabi'u subul, jalan-jalan, disebut dalam bentuk jamak, banyak. Kenapa? Karena kebatilan, karena haram itu banyak Pak variasinya. Syirik itu variasinya banyak sekali. Haram itu banyak variannya. Anda masuk, hancur Anda. Contoh, seorang ibu telepon sama saya, Ustadz, saya usaha sendiri sama suami, jualan online. Waktu berjalan, alhamdulillah pertumbuhan jualan online kami ini luar biasa, Ustaz. Sekarang omsetnya besar, Ustaz. Waktu itu omsetnya besar. Akhirnya usaha online kita besar. Suami bilang, lihat, ini setan nggak akan berhenti. Nabi Adam aja digoda, apalagi kita. Iya kan? Nabi Adam di surga digoda. Kita Nabi bukan di surga kakak. Tambah digoda sama setan. Dibisikilah si suami. Ini kisah nyata ini. Suaminya ngomong sama istrinya, Mah, kalau orang kita kan gitu kan, manggilnya mama gitu ya. Lebay juga sih. Mah gitu ya. Mungkin kalau kita ngambil pembiayaan di bank, bisnis kita semakin besar. Bener kan? Persis gayanya sama iblis goda Nabi Adam. Ya Adam, kalau kamu makan buah ini kamu tambah kekal. Sama gayanya. Digoda ini, kalau kamu ngambil pembiayaan di bank tambah gede usahamu. Istrinya sadar, jangan, itu riba, bisa habis kita. Ah kamu ribut. Akhirnya suaminya kekeh ngambil pembiayaan bank. Ustadz, saya telepon Ustadz ini dalam kondisi saya sudah cerai dengan suami saya, dan bisnis yang kami rintis sekarang hancur ludes, bubar, dan rumah yang kami tempati harus kami jual untuk bayar cicilan ke bank. Bubar semua, kelar, tinggal kolor yang dibawa pulang. Ini kisah nyata. Pinter ya setan ya.
Ya, kalau nggak pinter bukan setan. Iya, kalau nggak pinter bukan setan. Bukan. Pinter setan, dahsyat. Jadi Islam itu jalan yang satu deh. Yang nggak bener itu banyak variannya. Syirik banyak variannya, bid'ah banyak variannya, yang haram banyak variannya. Allahu Akbar. Makanya Allah bilang apa? Di Al-Baqarah 257. Saya ajak Anda untuk berpikir diksi-diksi kata-kata yang di Quran. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi penolong. Siapa yang ditolong sama Allah? Orang-orang yang beriman. Gimana Allah menolongnya? Coba perhatikan ayat ini secara seksama, ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah menyelamatkan mereka dari apa? Kegelapan. Allah sebut di sini kegelapan atau kegelapan-kegelapan. Satu atau banyak kegelapannya? Hah? Zulumat, bukan zulmah. Kalau zulmah itu satu kegelapan. Tapi kalau ini jamak zulumat, berarti kegelapannya ada berapa? Banyak. Syirik itu banyak varian, Pak. Bid'ah itu banyak varian. Maksiat banyak varian. Tapi kebenaran satu. Apa itu? Yukhrijuhum minadh-dhulumat kemana? Nur. Kalau menyebutkan cahaya, disebut berapa cahayanya? Satu. Allah tidak mengatakan ilal anwar, ke cahaya-cahaya. Enggak. Nur. Satu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah setan-setan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Setan mengeluarkan mereka dari cahaya yang satu, dimasukkan kemana? Ke kegelapan-kegelapan yang banyak. Berarti kebatilan itu, keburukan itu ada berapa? Banyak. Banyak. Jadi kebenaran itu satu. Makanya diumpamakan seperti jalan yang lurus. Imam Al-Baghawi mengatakan, Imam Baghawi ini tokoh mazhab Syafi'i. Ini Syafi'i tulen nih. Kalau orang Jawa bilang Syafi'i deles sih, Pak. Kalau orang Jawa bilang ya Syafi'i deles sih. Tahu deles? Tulen. Imam Baghawi ini Syafi'i, mazhab Syafi'i tulen ya beliau. Tapi ahli hadis, ahli tafsir, faqih, ahli fikih. Beliau bilang apa? Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang banyak, kebatilan yang banyak ini siapa? Beliau mengatakan ini semua seperti Yahudi. Yahudi itu banyak, Nasrani banyak, agama-agama yang lain banyak. Di dalam tubuh Islam pun banyak. Apa itu? Ahwa, kata beliau. Ahwa. Apa ahwa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Banyak orang berpijak dengan hawa nafsunya. Bid'ah, kata Imam Al-Baghawi. Banyak orang berpijak hawa nafsu. Ada sales asuransi telepon saya, Pak, kami mau menawarkan ini. Saya jawab, maaf Pak, nggak minat.
muter namanya sales ya, kayak dalang nggak boleh kehabisan cerita. Memang dia di training seperti itu kan ya, muter dia, Pak begini, nggak minat Mas, sengaja saya ikutin aja, nggak minat Mas. Enggak Pak, ini promo. Nah ini terakhirnya promo dia. Ini khusus buat Anda Pak. Khusus buat apa? Kapan kenal gue lo? Gitu kan. Khusus buat Anda. Saya diemin aja. Enggak minat Mas. Saya gitu. Maaf Pak, boleh tahu enggak? Kan ini omongannya masih halus nih. Pertama, kedua, ketiga halus semua. Maaf Pak, boleh tahu kenapa Anda tak berminat? Mas, kalau saya jelaskan nanti Anda pasti berubah jadi marah. Ini semua saya sengaja Pak. Enggak Pak, penjelasan Bapak itu bermanfaat buat saya. Ini sebagai bahan kajian kami. Halus Pak, ini tepung diayak lagi ini omongannya ini. Halus Pak. Boleh tahu Pak alasannya? Saya kasih tahu Anda ya. Ya, asuransi itu haram. Dasar lu ya, munafik lu. Mau langsung dimatiin. Ketawa saya geli Pak. Berubah total, ngamuk Pak setannya Pak. Kena setan dibacain ngaji terus keluar setannya ngamuk Pak. Astagfirullahaladzim. Ada di satu masjid, habis pengajian, bapak-bapak di depan saya datang. Selesai pengajian, Pak Ustadz mau nanya. Saya mau nanya masalah perbankan. Saya potong, maaf Pak, saya perbankan nggak begitu mengerti. Anda temui aja Dr. Irwandi di konsultasinya. Ya, alamatnya ini, silakan datang. Beliau punya ruko besar, itu konsultasi keuangan perbankan dengan timnya komplit. Anda bisa diskusi. Apa jawabannya? Enggak, percuma. Kalau saya nanya 10, 9 dijawab haram. Saya ketawa. Lah terus Bapak mau apa? Bapak itu mau apa? Saya ketawa geli. Lah terus Bapak mau apa? Loh kalau Bapak mau bebas memperturutkan hawa nafsu Bapak, gak usah ketemu saya. Ya udah jalanin aja hidup Bapak sesuai hawa nafsu. Merah mukanya Pak, marah Pak. Pergi dia. Ya udah, susah ngomong sama Anda. Pergi. Ya ini sing angel sopo gitu ya. Bingung saya. Begitulah manusia menilai dengan hawa nafsunya. Banyak kasus menilai dengan hawa nafsu. Satu pengajian lagi di masjid, Ustadz maaf nanya, bukankah kita ini dianjurkan untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk? Kita ambil aja yang baik, yang buruk kita buang. Oh gitu Mas ya? Ya kalau gitu gini deh Mas, mulai besok kamu yang ceramah di sini. Saya nggak ceramah lagi, dan ustadz itu nanti tak kasih tahu semua bahwa kamu nggak usah ceramah, kamu aja yang ceramah. Bingung dia, loh kok bisa? Karena Anda sudah mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan saya, hamba Allah yang miskin, saya belum bisa. Jadi mulai besok kamu aja yang ceramah ya. Deh, oke Mas, saya tak berdiri. Enggak usah. Ada lagi? Enggak usah, enggak nanya lagi sudah. Jadi, ini ngomong Islam hak satu. Dzalikum wasaqum bih. Inilah perintah Allah. Hawa nafsu ini banyak. Saya di ceramah ini, kajian ini ingin bicara tentang ini loh prinsip Islam. Hati-hati, ini prinsip Islam ya, ini prinsip Islam. Kebenaran itu satu, nur cahaya itu satu, kebatilan banyak, zulumat jalannya subul, jalan-jalan yang banyak. Hawa nafsu, kemusyrikan, bid'ah banyak sekali.
Ini jelas. Ini para ulama lintas madhab sampai madhab Syafi'i pun mengatakan. Tadi yang madhab Syafi'i, saya sebutkan ahli tafsir yang madhab Maliki, namanya Imam Qurtubi. Beliau bilang amara bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu ala lisani Nabi Muhammad SAW. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan nabinya, jalan nabinya yang sudah dilalui oleh nabinya. Suruh ngikut ini. Wa syara'ahu wa nihayatuhul jannah. Inilah yang disyariatkan dan finishnya surga. Kita disuruh melalui jalanan ini, dan jalanan inilah yang dilalui oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan ini syariatnya, finishnya, ujungnya apa? Surga. Wa tasa'abat minhu turukun. Tapi banyak jalan-jalan yang lain. Nanti akan muncul jalan-jalan yang lain. Faman salakal jadata naja. Siapa yang mengikuti dan berjalan di satu jalan ini, naja, dia akan selamat. Wa man kharaja ila tirqat turuqi afdat bihi ila nar. Tapi siapa yang mengikuti jalan-jalan yang lain akan berakhir ke neraka baginya. Jalan apa ini? Beliau kembali mengatakan mirip seperti omongannya Imam Baghawi madhab Syafi'i tadi. Ta'ummul Yahudiyah, ini seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, agama-agama yang lain. Ahli bidah, mereka yang berbuat bid'ah dalam ibadah. Waddalalat, mereka yang tersesat dari jalan yang lurus. Para pelaku hawa nafsu dan penyelewengan di dalam syariat Islam. Dan yang lainnya, mereka yang gemar berdebat dan membantah syariat Islam ini. Hadhihi kulluha urda lizzalal. Semua ini akan berakibat terpeleset dia nanti. Wa madhannah lisu'il mu'taqad. Dan ini adalah indikasi bahwa akidah dan tauhid iman dia buruk dan jelek. Qala Ibnu Atiyah mengatakan, ini guru para ahli tafsir, ya, wafat tahun 400-an sekian. Beliau mengatakan wahwa sahih, inilah pendapat yang tepat. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang laki-laki, Mas siratul mustaqim, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Di Al-Fatihah, di ayat yang lain, apa maksudnya? Beliau menjawab, tarakana Muhammad SAW fi adnahu wa tarafuhu al-jannah. Lama ini ya. Kata beliau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita sesuatu, ujungnya, bawahnya, meninggalkan sesuatu adnahu, bawahnya, yang berkaitan erat dengan bawahnya, berkaitan erat dengan ujungnya. Di mana kalau seseorang berjalan dari bawahnya sampai ke ujungnya, maka dia akan masuk surga di ujungnya sini. Ya. Kemudian beliau bilang, wa an yaminihi jawadun wa an yasarihi jawadun. Di sebelah kanan sini dan sebelah kiri sini banyak orang pinter-pinter. Siapa yang dimaksud pinter di sini? Pinter ngerayu. Pinter ngerayu. Ya kan setan pinter ngerayu kan? Lo nggak pinter ngerayu mana bisa ngerayu Nabi Adam?
Wa man akhadha ala sirati intaha bihi ilal jannah. Siapa yang menempuh dari sini awal sampai ke ujungnya tadi, dia akan mengarah ke surga nanti. Subhanallah. Inilah penjelasan para sahabat. Sekarang banyak di masyarakat kita kemaksiatan itu tambah hari tambah apa? Macam-macam. Ibnu Qayyim bilang setiap kemaksiatan pasti ada akarnya dari zaman dulu. Pasti. Tidak mungkin ada kemaksiatan yang baru dulu tidak pernah ada. Nggak ada, nggak mungkin. Pasti semua kemaksiatan itu akarnya, warisannya dari dulu. Sebut apa saja pasti akar dari dulu. Orang bilang, liberal bilang LGBT itu tidak ada di dalam Al-Quran. Siapa bilang? Bahkan LGBT itu muncul sebelum para nabi dan rasul semua lahir. Yang lahir itu cuman siapa? Baru Nabi Ibrahim. Dan sebelumnya, maksud saya nabi dan rasul yang lahir apa? Nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel semua belum lahir. LGBT sudah ada. Anda tahu nabi-nabi Israel itu siapa? Yaitu nabi-nabi dan rasul yang berasal dari keturunan Ishak bin Ibrahim. Keturunan Ishak itu Yakub. Yakub punya anak Yusuf, Dawud, Sulaiman, dan seterusnya. Sebelum nabi-nabi dan rasul dari Israel ini lahir, LGBT itu ada. Dari mana? Zaman Nabi Ibrahim. Loh kok zaman Nabi Ibrahim? Bu, Pak, Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim, Pak. Bapaknya Nabi Lut sama Nabi Ibrahim kakak adik. Baru tahu ya? Baru tahu. Bapak sama Nabi Ibrahim kakak adik. Lut ponaan diutus satu tempat, Palestina, sebelum Nabi Ibrahim pindah. Di Palestina. Terus Nabi Lut diutus ke negeri seberang, namanya negeri Sadum. Bahasa Persianya negeri dulu Sadum. Bahasa Inggrisnya Sodom. Bahasa Indonesianya Sodomi. Nyambung kan semua kan? Subhanallah, ada yang baru, Pak. Pelaku sodomi itu diambil dari negeri namanya negeri Sodom, bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya, bahasa Persianya Sadum. Negeri Sadum. Diutus di negeri situ. Lah negeri ini negerinya pelaku LGBT. Ya. Laki sama laki, cewek sama cewek. Terus ya akhirnya malaikat Jibril bikin martabak di situ. Oh, bikin martabak. Hah? Ya dibalik. Kata Ibnu Katsir, sayapnya Jibril dimasukin ujungnya, kemudian diangkat tuh bumi sampai ke langit, dibalik sama malaikat Jibril, plok, martabak terus balik, plok. Terus diujani batu dari neraka. Cari itu jasadnya. Orang barat sibuk nyari jasadnya. Itu ada dari dulu, belum Nabi dan Rasul Israel belum muncul. Mau nyari maksiat apa? Ada semua sekarang. Jadi itu dari dulu sudah ada. Tapi sekarang variannya itu variannya macam.
toppingannya beda-beda. Dulu kan bolu ya bolu aja Bu ya. Ya, bolu. Sekarang macem-macem. Dulu kita di kampung Arab, mohon maaf ya, kue kamir itu ya kue kamir sudah. Sekarang kue kamir macem-macem sudah. Kamir inilah, keju lah, ini kismis apa macam-macam. Kentang goreng, ada yang namanya Mustafa, Mustopo, macam-macam ada. Ujungnya apa? Kentang goreng, Pak. Iya, masuk kamer, masuk bintang 5, kamernya diganti namanya. Ya kan? Apa? Pancake. Waduh, kamir, kue kamir. Pancake. Dulu Masya Allah ya, semoga Allah jaga Ustadz Farid apa semuanya. Jalan sama saya dulu ke Dubai ke yuk sarapan. Apaan tuh Ustadz? Kue kamer kata kayak Jawa Timuran gitu, kamer, pancake belagu doang. Pancake kamer kata dia. Pecel ya kan Bu, ganti apa? Salad. Udah, Pak. Saya masuk sarapan hotel bintang 5, tertulis dari jauh salad. Wah enak nih, pagi-pagi makan salad seger nih, sehat. Anak samperin, bengong, disamperin sama kenapa Mbak? Lek wong Jawa jadi belagu kamu ya. Kenapa? Bilang aja pecel pakai salad. Ketawa dia nggak kuat keluar, dia masuk ke dalam ruangan. Inilah maksiat. Maksiat itu ada akarnya zaman dulu. Sekarang dibikin varian. Syirik banyak akarnya sekarang, tapi buaranya satu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Dulu 3 Lata, kalau di bacaan lain Lata. Siapa ini? Orang soleh, orang baik yang bikin dodol sawik. Dulu namanya sawik. Kalau kering dodol, kalau basah bubur. Kalau kering dimakan sama samin. Zaman dulu ada bubur Bu, sampai makanan sama. Dia bikin, ini orang baik. Bikinnya di mana? Di rumahnya di depan batu gede. Deh dibagi-bagi sama dia gratis, Jumat gratis, makanan gratis gitu. Wafatlah nih orang. Ketika wafat, tempatnya, batunya, rumahnya dijadikan apa? Monumen. Terus dikasih monumen, dikasihlah kain, diputerin, terus datanglah orang cari berkah. Ada sekarang banyak variannya. Itu Lata namanya. Coba Anda buka di semua kitab tafsir. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Tahu Uzza enggak? Uzza itu pohon, dianggap keramat. Terus dikasih kain, datanglah orang berduyun-duyun cari keramat, cari berkah pohon. Uzza wa Manat itu patung yang ada di daerah Kudaid, ke arah lebih dekat Madinah. Kalau Lata, Uzza antara Makkah, Taif. Sekarang sama, fulan wafat, kuburannya jadi tempat monumen. Tahu
terakhir sampai kemarin ada teman-teman ngirim, mohon maaf, satu Habib bilang, ini sumurnya Habib Fulan, siapa yang mandi dari sumurnya Habib Fulan maka dia terbebas dari semua penyakit. Mandi sumur jamaah. Satu lagi Habib satu bilang, iya, siapa yang mandi dari sumur ini maka kelak di padang mahsyar badannya dingin walaupun matahari cuma sejengkal. Wih, dahsyat Bu. Nggih ora kepanggih Bu. Iya tapi kadang-kadang oh benar ya berkah. Begitulah syirik ini macam tapi akarnya sama. Tukang bikin dodol semua aslinya begini. Lata itu kan bikin dodol sawik namanya. Macam-macam syirik Bu. Ayo ke sono cari berkah, sono cari berkah, sumur berkah, cincin berkah. Apalagi? Batu berkah, batu akik. Macam-macam Bu. Innalillahi wa inna ilaihi. Macam-macam zulumat, kegelapan ini banyak varian. Bid'ah banyak varian. Emang ada dari zaman Nabi SAW? Ada. 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW, ke rumah Aisyah. Rasulullah SAW tak ada di rumah. Akhirnya mereka taqaluh, mereka komentar, aina nahnu min Rasulillah SAW, mana kita dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Beliau Rasul diampuni dosanya maksum, tapi ibadahnya luar biasa, semangat dia. Akhirnya satu bilang, kalau gitu mulai hari ini saya tak sholat malam setiap hari. Satu bilang mulai hari ini saya puasa terus. Yang satu bilang mulai hari ini saya zikir wiritan, saya nggak mau kawin. Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kan dengar, ya Rasulullah tuh orang ngomong gini. Disamperin, kalian tadi yang ngomong demikian. Iya ya Rasulullah, saya puasa, saya nggak puasa. Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya nikah. Kalau kalian 1, 2, 3 gak suka dengan saya, kamu bukan umat saya. Sana pergi. Ngamuk Rasulullah SAW. Menilai baik dari otak dan perasaan. Ini kan baik, masa begini aja gak boleh? Ahlul ahwa dengan hawa nafsu. Pernah saya mengisi kajian di Rasuna Said. Ada bapak-bapak duduk dengan pakai dasi, karena itu kan area perkantoran. Pakai dasi rapi begitu. Pak Ustadz, sebentar, saya mau nanya. Silakan Pak. Begini Pak, saya punya teman orangnya kayak Anda begini. Gayanya songong Pak. Kayak Anda begini, saya begitu. Oh iya Pak. Dia berjenggot kayak Anda. Akhirnya di kantor dilarang dia berjenggot. Dia memilih resign. Dia resign. Gaji di kantor itu udah tinggi dia, tapi gara-gara resign dia turun sekali pendapatannya. Mana toleransi di dalam Islam? Masa seperti Islam kayak gini, kaku, tidak ada toleransi sama sekali. Saya jawab, Pak, saya setuju sama Anda. Kita ini harus toleran sama orang. Bener Pak. Oh ya, seneng dia. Seneng. Saya gosok-gosok aja dulu kepalanya. Habis itu mau saya keplak dari belakang. Ya, Pak, saya setuju sama Bapak. Kita harus toleran Pak. Oh ya. Cuman saya mau nanya sama Bapak. Toleransi itu menurut persepsi siapa? Selera siapa? Tadi kan saya tuding selera lo, saya bilang maaf ya, saya orang Jawa Timur ya kan, selera Anda, saya bilang. Kaget dia. Kalau selera Anda Pak, biarkan semua karyawan Anda yang duduk di sini melakukan perbuatan yang dia sukai, Anda nggak usah protes. Setuju jamaah? Setuju, kata karyawannya semua rame.
biarin dia melakukan apa yang dia suka. Anda nggak usah protes. Toleransi. Jangan dikasih SP dia. Diam dia, Pak. Maaf, Pak, Islam bukan restoran yang Anda boleh memilih menu yang Anda suka. Islam itu kebenaran satu, Pak. Kalau Islam itu kayak restoran, orang boleh memilih sesuka hatinya. Kalau gitu, hapus peraturan di perusahaan Anda. Bebaskan karyawan berbuat apapun, tak ada SOP. Ada komentar, Pak? Nggak ada, Pak. Deh, kelar. Aneh, Pak, manusia. Giliran Islam, orang disuruh bikin bid'ah, syirik, maksiat semua dengan dalih apa? Toleransi, kebersamaan. Tapi giliran kantornya kalau punya usaha, biarin karyawanmu melakukan sesuka dia. Kan toleran. Nggak mau dia ngamuk. Kenapa Islam kamu acak-acak, giliran usaha kamu nggak mau? Aneh. Ibu-ibu, Ustaz, kan ada bid'ah hasanah. Oh gitu, Bu, ya. Ya, Bu. Gimana menurut Ustaz? Ya, Bu. Ibu punya anak, Bu? Ya, punya, Ustaz. Satu hari ibu menyuruh anak ibu beli telur. Bu, nak beliin telur sekilo, ini duitnya. Pulang-pulang anak ibu bawa mie instan. Ibu mau terima nggak? Loh Ustaz, saya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya, nanti saya jawab pertanyaan Anda. Anda terima nggak anak ibu bawa mie instan kalau ibu nyuruh telur? Ya enggak lah. Kenapa Anda nolak? Kan saya suruh beli telur, kenapa dia beli mie instan? Anak ibu menjawab, Ma, menurut hemat saya mie instan lebih enak daripada telur. Kalau nggak ada nasi, makan mie instan kenyang, makan telur kagak. Ada nasi tambah seru. Nggak bisa. Saya suruh beli telur, ya telur aja. Begitulah Islam. Yang nyuruh bid'ah siapa? Siapa yang nyuruh Anda berbuat bid'ah? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, Ustaz. Yang nyuruh Anda berbuat bid'ah, lalu Anda bilang hasanah. Coba ada karyawan di perusahaan melakukan pekerjaan di luar SOP, terus ditegur sama HRD, bilang, Pak, ini bid'ah hasanah, Pak. Kira-kira diapain sama HRD-nya? Oh, dirujak kamu. Iya. Cobalah ibu Pak mikir sehat. Ya, Islam ini agama satu, sirat mustaqim. Ya. Jadi solusinya apa? Saya ceramah ini, berhati-hatilah dalam kita belajar Islam. Ya. Kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila, tapi Laila tidak kenal sama Anda. Begitu dalam ungkapan penyair tentang kecantikan sosok bernama Laila, yang dikenal akhirnya dengan Majnun Laila. Kok saking cantiknya semua orang bilang apa? Saya kekasihnya Laila. Laila kenal kagak sama inti? Jadi banyak orang bicara tentang agama, padahal dia tak faham tentang Islam. Inilah prinsip dasar Islam. Makanya doa setiap hari kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa paling mulia ini. Di antara doa yang mulia lagi apa? Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas Islam yang hak. Quran,
hadis, para sahabat, para ulama kita, ulama salaf dahulu. Inilah pegangan kita. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tauhid itulah jalan yang lurus. Syirik dengan berbagai macam bentuknya itu bukan jalan yang lurus. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya saja ini adalah jalan yang lurus. Amalan-amalan bid'ah yang tak ada tuntunannya itu bukan jalan yang lurus. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi kaidah utama pegangan buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.